Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru, yaitu Mario Balotelli kembali dipanggil timnas Italia sejak caps terakhirnya di tahun 2018 yang lalu. Sementara Witan Sulaiman langsung debut apik di FK Senica. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Kylian Mbappe masih galau menentukan masa depannya dan meminta saran dari Zlatan Ibrahimovic. Kita jauh ke Inggris, ada Jamie Carragher yang mengaku pernah dihina oleh Lionel Messi. Kylian Mbappe mengaku galau menentukan masa depannya di Paris Saint-Germain. Oleh sebab itu, mantan bomber AS Monaco ini meminta saran kepada Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic sendiri menyarankan Mbappe untuk hengkang dan melanjutkan karirnya di Real Madrid. Ibrahimovic bilang kalau berkarir di negara sendiri merupakan hal yang kurang menantang. Di sisi lain, PSG terus menggoda Mbappe untuk bertahan. Kabar terbaru menyebut kalau Les Parisiens menawarkan gaji yang lebih besar dari Lionel Messi. Dilansir dari Daily Mail, Arsenal berencana memperpanjang kontrak sang pelatih Mikel Arteta. The Gunners mengaku puas dengan performa Arteta. Pasalnya di musim perdananya yakni musim 2019-2020, Arteta sukses membawa Arsenal menjuarai FA Cup. Selain itu, perpanjangan kontrak Arteta ini sebagai antisipasi kepindahannya ke Manchester City. Sebelumnya, skuad The Citizens ingin menjadikan Arteta sebagai penerus Pep Guardiola. Alasannya karena kontrak Pep di Etihad sendiri akan berakhir di tahun depan. Legenda Liverpool Jamie Carragher baru-baru ini menyampaikan pernyataan mengejutkan. Carragher menyebut kalau Lionel Messi pernah menghina dan menyebutnya sebagai keledai. Hinaan itu bermula saat Carragher mengkritik keputusan PSG yang merekrut Messi. Saat itu Carragher menyebut kalau memboyong Messi bukanlah langkah yang cerdas. Messi yang mengetahui pernyataan tersebut merasa nggak terima dan langsung menghina Carragher lewat Instagram. Next, Thomas Tuchel ingin mendatangkan Ousmane Dembele ke Stamford Bridge. Nah, masih di Chelsea, kabarnya Antonio Rudiger berpeluang untuk bertahan karena keluarganya sudah betah di London. Masa depan Ousmane Dembele di Barcelona masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, Blaugrana ingin melepas Dembele karena merasa geram dengan sikapnya. Kabar terbaru menyebut kalau Dembele akan merapat ke raksasa Premier League Chelsea. Kabarnya pelatih The Blues Thomas Tuchel tertarik untuk menggait Dembele ke Stamford Bridge. Sebagai informasi, Tuchel sendiri pernah melatih Dembele saat masih menukangi Borussia Dortmund. Antonio Rudiger sering dirumorkan akan hengkang dari Chelsea di akhir musim ini. Akan tetapi bek asal Jerman ini berpeluang untuk bertahan di Stamford Bridge. Rudiger mempertimbangkan untuk bertahan karena keluarganya sudah betah tinggal di London. Oleh sebab itu, Rudiger menyerahkan semua keputusan kepada manajemen klub. Rudiger juga mengkonfirmasi kalau agennya sedang bernegosiasi dan membicarakan kontrak baru. Sementara itu, Rudiger akan bertahan seandainya The Blues mau menaikkan gajinya. Kapten Tottenham Hotspur Harry Kane masih menaruh kepercayaan kepada Antonio Conte. Kane menyebut kalau Conte merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia. Selain itu, Kane juga yakin kalau pelatih asal Italia tersebut bisa mengakhiri puasa gelar skuad The Lily White. Sebagai informasi, Tottenham sudah puasa gelar selama 14 tahun lamanya. Sementara itu, Conte terbukti mampu mengangkat performa The Lily White. Sejak ditangani oleh Conte, Tottenham perlahan naik ke peringkat klasemen yang lebih baik. Aaron Ramsey yang sering cedera diizinkan Massimiliano Allegri untuk hengkang dari Juventus. Kita beralih ke Perancis, ada Olympique Lyon yang menolak pulangkan Emerson Palmieri ke Chelsea. Keinginan Aaron Ramsey untuk hengkang dari Juventus kini menjadi kenyataan. Kabarnya sang pelatih Massimiliano Allegri mengizinkan Ramsey untuk angkat koper dari kota Turin. Alasannya karena Ramsey punya gaji lumayan besar yakni 400.000 pound sterling per pekan. Selain itu, gelandang asal Wales ini gagal tampil apik karena sering dibekap cedera. 2,5 musim membela Bianconeri, Ramsey baru memainkan 70 pertandingan dengan menyumbangkan 6 gol dan 6 assist. Jose Mourinho sering diberitakan akan hengkang karena nggak bahagia di AS Roma. Akan tetapi Mourinho membantah rumor tersebut mentah-mentah. Pelatih asal Portugal ini nggak punya rencana untuk hengkang dalam waktu dekat. Alasannya karena Mourinho sudah cukup nyaman menukangi skuad Serigala ibu kota. Mourinho juga berjanji nggak akan hengkang selama 3 tahun.
Pasalnya Mourinho masih punya proyek khusus bersama AS Roma. Chelsea dipastikan gigit jari untuk memulangkan Emerson Palmieri ke Stamford Bridge. Pasalnya Olympique Lyon enggan melepas sang pemain. Klub berjuluk Les Gunners ini ingin menyelesaikan masa peminjaman Palmieri sampai akhir musim. Padahal Chelsea bersedia membayar kompensasi sebesar 4 juta euro. Tetapi sayang Lyon menolak tawaran tersebut. Seperti diketahui, The Blues butuh pemain di sektor bek sayap setelah ditinggal oleh Ben Chilwell yang mengalami cedera parah. Elkan Bagot yang masuk ke dalam daftar skuad FIFA Matchday terancam gak bisa terbang ke Indonesia. Sementara Witan Sulaiman mencatatkan debut apik di FK Senika dengan tampil sebagai starter. Elkan Bagot masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia di laga FIFA Matchday. Akan tetapi kabarnya Bagot nggak bisa terbang ke tanah air. Kabar ini disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Nova mengatakan kalau Bagot sedang dipantau klubnya Ipswich Town pasca menunjuk pelatih baru Pankok. Bagot berpeluang promosi ke tim senior setelah sebelumnya membela U23. Sebagai informasi, Pankok merupakan mantan asisten pelatih Jose Mourinho. Inter Milan berencana untuk merekrut penyerang Genoa Felipe Caicedo. Kabarnya ketertarikan Caicedo ini diinginkan langsung oleh pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi. Caicedo dipersiapkan sebagai pengganti Joaquin Correa yang mengalami cedera. Caicedo sendiri bukanlah sosok asing bagi Inzaghi. Pasalnya Inzaghi pernah melatih Caicedo saat masih di Lazio. 4 musim di Lazio, Caicedo tampil gacor dengan mencetak 33 gol dari 139 laga di berbagai ajang. Witan Sulaiman mampu mencatatkan debut apik di FK Senika. Melawan Zlatmoravs, Witan langsung dipercaya sebagai starter dan berduet dengan Egy Maulana Fikri. Kehadiran duet Witan dan Egy ini terbukti membuat permainan FK Senika lebih hidup. Hal ini terbukti di mana Senika unggul penguasaan bola sebesar 52%. Laga ini sukses dimenangkan oleh FK Senika dengan skor 1-2. Saat itu FK Senika yang tertinggal lebih dulu mampu comeback lewat gol Juraj Spiroska dan Mario Mihal. Mario Balotelli kembali dipanggil timnas Italia sejak penampilan terakhirnya di tahun 2018 lalu. Pindah ke La Liga Spanyol, ada Real Madrid yang ditahan imbang oleh Elche. Roberto Mancini dikabarkan kembali memanggil Mario Balotelli untuk memperkuat timnas Italia. Balotelli sendiri memang dikenal sebagai anak emas Mancini. Pasalnya Mancini pernah melatih Balotelli saat masih mendukangi Manchester City. Selain itu, pemanggilan ini juga buntut dari performa apik Balotelli di Adana Demirspor. Striker Bengal ini berkontribusi besar dengan mencetak 8 gol dan 3 assist. Seandainya benar dipanggil, Balotelli akan menyudahi absennya dari timnas Italia sejak tahun 2018 yang lalu. Real Madrid gagal meraih poin penuh pada pekan ke-22 La Liga. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, skuad Los Blancos ditahan imbang Elche dengan skor 2-2. Real Madrid sebenarnya tertinggal 2 gol sampai menit ke-76. Beruntung El Real mampu menyamakan kedudukan lewat gol Luka Modric dan Eder Militao di menit akhir pertandingan. Walaupun imbang, El Real masih unggul 4 poin dari Sevilla dan menduduki puncak klasemen dengan mengkoleksi 50 poin. Barcelona berhasil meraih kemenangan dramatis pada pekan ke-22 La Liga. Bertanding sebagai tim tamu, Lokdoyang CS berhasil menekuk Deportivo Alaves dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga tersebut dicetak oleh Frenkie de Jong di menit ke-87. Sampai menit akhir pertandingan gak ada gol tambahan yang tercipta. Kemenangan atas Alaves tersebut membuat Barcelona naik ke peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 35 poin. Tampil sebagai tim tamu, Chelsea berhasil menekuk Tottenham Hotspur dengan 2 gol tanpa balas. Terlepas dari itu, Romelu Lukaku tampil buruk dan banyak membuang peluang. Pada pekan ke-23 Premier League tersedia laga big match yang mempertemukan Chelsea dan Tottenham Hotspur. Pada laga tersebut, skuad The Blues unggul dengan skor 2-0. Di menit ke-40, Tottenham sejatinya bisa mencetak gol lebih dulu lewat Harry Kane. Sayang gol tersebut dianulir karena Kane dianggap melanggar bek Chelsea Thiago Silva.
Berikutnya Chelsea mampu mencetak 2 gol lewat gol cantik Hakim Ziyech dan Thiago Silva. Terlepas dari kemenangan tersebut, bomber Chelsea Romelu Lukaku banyak membuang peluang. Saat itu pada menit pertama Lukaku sudah membuang peluang dengan sepakan melambung. Berikutnya di menit ke-32 Lukaku kembali gagal menyepak bola. Akibatnya Buzzcourt memberikan rating 6,63 kepada Lukaku yang tampil nggak cukup bagus. Padahal di musim lalu Lukaku didatangkan Chelsea dengan mahar selangit yakni sekitar 113 juta euro. Liverpool sukses meraih kemenangan atas Crystal Palace di pekan ke-23 Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Reds mengakhiri laga dengan kemenangan 1-3. 3 gol Liverpool dicetak oleh Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, dan penalti Fabinho di menit ke-89. Sementara Crystal Palace cuma mencetak 1 gol lewat Odsonne Edouard. Kemenangan ini pun membuat Liverpool bertahan di posisi 2 klasemen dengan mengkoleksi 48 poin. Liverpool unggul 1 poin dari Chelsea yang berada di posisi ketiga. AS Roma berhasil memetik poin penuh di pekan ke-23 Serie A. Bertandang ke Stadion Carlo Castellani, Rui Patricio dan kawan-kawan melibas Empoli dengan skor 2-4. 4 gol AS Roma dicetak oleh Blaise Tami Abraham, Sergio Oliveira, dan Nicolo Zaniolo. Sementara Empoli cuma mencetak 2 gol lewat Andrea Pinamonti dan Nedim Bajrami. Tambahan 3 gol ini membuat Roma naik ke posisi 6 klasemen dengan mengkoleksi 38 poin. Berita selanjutnya, AC Milan dan Juventus harus berbagi 1 poin setelah bermain imbang dengan skor kacamata. Sementara Sergio Ramos berhasil mencetak gol pertama bagi PSG. Pada pekan ke-23 Serie A tersedia laga big match yang mempertemukan AC Milan dan Juventus. Laga tersebut diakhiri dengan skor kacamata. Laga ini berjalan sengit di mana kedua tim saling jual beli serangan. Akan tetapi keduanya gagal mencetak gol sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini pun membuat AC Milan gagal menyalip Napoli yang sebelumnya meraih kemenangan. Sementara Juventus tertahan di peringkat 5 klasemen dengan mengkoleksi 42 poin. Sergio Ramos berhasil mencetak gol pertamanya di PSG. Gol Ramos tersebut tercipta saat bertanding melawan Reims di pekan ke-22 Ligue 1. Saat itu Ramos mencetak gol di menit ke-62 pertandingan. Tambahan 1 gol Ramos tersebut membawa skuad Les Parisiens menang dengan skor 4-0. Sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Marco Verratti, gol bunuh diri Wout Faes, dan Danilo Luis Pereira. Kemenangan ini pun membuat PSG semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 53 poin. Guys, kita masuk ke bacain komentar. Ini dari Iwan Abu Gibran. Menurut kakak siapa yang bakal juara Premier League? Manchester City. Kalau kamu Manchester City, kalau aku Arsenal, guys. Next, ini dari Dennis. Kariska, kira-kira timnas Indonesia Putri bisa lolos AFC Women di India? Menurut aku sih bisa ya guys, kita doain aja walaupun kemarin kalah, tapi aku yakin nextnya kita bakal lebih baik. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.